Orang di kiri kanan kita. Nah, inilah wali. Kita sering tertipu dengan cerita tentang wali-wali yang aneh-aneh. Wali ada dan harus ada, akan tapi sebetulnya siapapun dari kita bisa menjadi wali dengan itu. Dengan hati yang baik. Jangan ada obral-obral keramat dan sebagainya. Biasanya ngobrol keramat itu adalah murid. Dan bohong, gurunya nggak pernah ngomong. Alangkah seringnya kita mendengar ada orang mimpi ini ketemu diisbatkan pada seorang alim besar di Yaman sana. Waktu ditanya, saya tidak pernah dengar itu. Ini obralan murid-murid. Ingin mengangkat gurunya berlebihan tapi dengan dusta. Nggak boleh. Berarti khusnudonnya bohong, dia nggak khusnudon sebetulnya. Hanya ada kepentingan untuk mengangkat namanya. Karena apa? Saya akan numpang bersama dia. Wali, kita menjadi kekasih Allah sekarang belajar hari ini. Serius. Kemudian disebutkan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab." Ma taqarraba ilayya syai'in bi syai'in ahabba ilayya. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diriku dengan sesuatu ahabba yang lebih tercinta, lebih baik. Ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Langkah pertama. Tidak ada orang yang ingin menjadi kekasih Allah. Tidak ada cara untuk menjadi kekasih Allah yang lebih hebat, lebih bagus, lebih dicintai Allah kecuali dengan cara pertama adalah memenuhi fardu-fardunya. Sholat fardunya enggak, katanya wali. Enggak percaya. Wali enggak sholat. Mana ada wali? Sholatnya di Mekah. Belum zuhur Mekah sekarang. Mana ada Mekah zuhurannya? Mau Jumatan di Mekah. Jumatan Mekah dengan sini beda 4 jam ya Ustaz. Mau aneh-aneh. Sudahlah, enggak usah wali-walian di sini. Enggak laku. Inilah perusak-perusak agama orang ngaku-ngaku wali itu. Aneh-aneh, keramat-keramat itu. Kita harus serius begini nih. Suruh sholat nggak mau syariat, orang melihat yang haram, melihat perempuan aurat. Kalau saya tidak lihat apa-apa, saya hanya lihat ada saja khayal. Saya jangan aneh-aneh. Melihat yang haram pakai beralasan macam-macam. Kita perlu biasa saja deh, tidak usah aneh-aneh. Melihat yang haram, nyesel, menangis, selesai melakukan haram saya. Anda akan tahu bahasa ini loh yang kita cari hari ini, ilmu ini. Anda jangan mau dengan ilmu bualan tentang keramat-keramat wali-wali yang sering disuarakan oleh orang yang malas itu. Cerita wali semalam suntuk nggak tahajudan, mana ada wali begitu. Wah, cerita tentang keramat makam tentang apa namanya, makrifat segala macam dari habis isya sampai subuh. Nggak jamaah subuh. Nggak jamaah subuh. Apa nggak tahu kalau Nabi menjanjikan kalau jamaah subuh akan dapat jaminan Allah, jaminan kewilayahan juga ada kok. Sholat subuhnya nggak jamaah, mana mungkin. Apalagi nggak sholat, na'udzubillah. Kita perlu meluruskan cara mengenal wali-wali. Abdul Qadir Jalani wali, Masya Allah. Tapi berapa banyak cerita dusta yang disebutkan kepada beliau. Imam Haddad wali. Alangkah banyak sejarah-sejarah ditulis tentang Imam Haddad bertentangan dengan syariat. Tidak pernah ditemukan di buku Imam Haddad. Pasti dustanya pengikut. Hati-hati. Ada syariat. Kata Imam Junaid, cara hidupnya para kekasih Allah, ahli tasawuf itu adalah diikat dengan Quran hadis. Nggak ada keluar-keluar. Baik, kemudian dimulai ini menjadi kekasih Allah. Pertama adalah fardu tidak pernah ditinggalkan. Fardu tidak pernah ditinggal. Artinya Pak, dijalani dengan sempurna. Cukup Anda sholat fardu Anda penuhi dulu, Ramadan dan seterusnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian apa? Setelah itu meningkatkan yang sunnah-sunnah, nawafil. Jadi jangan sampai sibuk sunnah, fardunya dilupakan. Ini bukan urusan sholat saja, dalam segala. Bagaimana kisahnya orang banyak sedekah, utangnya numpuk. Bohong dia, pengen disanjung, dia ahli sedekah. Bayar utang dulu, lebih penting. Makanya kita sampaikan bayar utang, bayar zakat lebih penting. Karena bayar zakat, bayar utang wajib, pahalanya lebih gede daripada sedekah. Hei hamba Allah. Bahkan bisa saja karena sudahlah, kamu punya utang banyak, ya sedekah nanti, setelah sedekah utangmu kebayar. Ya nggak bisa begitu, bayar utang dulu, jangan sedekah, sedekahmu tidak guna. Kamu sedekah nanti, kalau kamu sedekah nanti dibuka rezekimu.
Bagaimana dibuka resume Anda zalim, belum bayar utang? Bayar zakat dulu. Ini kan perlu ketulusan. Coba saya punya utang 100.000 kepada Anda. Hari ini jatuh tempo. Seharusnya saya bayar kepada Anda. Lalu saya sedekah ke masjid 100.000, Anda dengar. Gimana kisahnya? Ini orang ajar tuh. Utang belum dibayar, sedekah dulu kan? Banyak orang tertipu. Bukan wajib yang didahulukan. Senang dengan sunnah. Makanya tandanya tidak tulus adalah gemar melakukan sunnah tapi tidak peduli dengan wajib. Saya dengar dari lisan orang-orang kaya yang tulus, kita guyonan begini, sedekah bagi orang kaya ternyata lebih mudah daripada bayar zakat. Betul Bu ya, ngitung zakat itu males, tapi sedekah senang. Itu iblis yang ngajak. Biar Anda tidak bayar zakat, senang sedekah. Hati-hati. Ayo kita serius sedikit deh. Yang penting sholat 5 waktu Anda perhatikan semakin baik mulai hari ini. Peduli sholat 5 waktu. Yang serius. Ramadan. Yang wajib-wajib apa? Baru nanti tingkatkan. Belazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Lalu melakukan yang sunnah. Dengan sunnah dasarnya wajib. Kalau sudah orang begitu baru dia berhak untuk mendapatkan gelar hatta uhibbah. Sampai aku mencintainya. Dipilih oleh Allah jadi kekasih, bukan lantur, bukan cerita makrifat. Makrifat dalam cerita, bukan makrifat di hati. Itu makrifat cerita. Orang cerita makrifat sana sini, suudon sama orang, pada akhirnya sombong. Mana ada wali sombong? Merendahkan orang lain. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, wa idza ahbabtu fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai, menjadi kekasih Allah, bagaimana? Allah tidak akan mengangkat wali yang bodoh. Kalau ada wali bodoh, maka Allah akan ajari menjadi tidak bodoh. Kami kekasih Allah. Kenapa? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi pendengarannya. Apa artinya? Pendengarannya dijaga, susah dengar yang haram. Wabasarahu alladhi yubsiru biha. Yubsiru bihi, dan menjadi pendengar, dan menjadi matanya untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya untuk melakukan kegiatan dengan tangan, ngambil, mukul, segala macam. Maka tangannya tidak akan mengambil kecuali yang Allah ridai. Mengambil yang haram susah. Dalam hikmah yang kami hadirkan, tanda orang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang ingin bermaksiat susahnya setengah mati, untuk melakukan kebaikan begitu mudahnya biarpun tidak direncanakan. Dikit-dikit kebaikan. Warijlahu alladhi yamshi biha, warijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya untuk melangkah, sehingga langkah kakinya susah menuju kemaksiatan. Susah menuju kemaksiatan. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Kekasih Allah akan mudah dikasih oleh Allah. Walain ista'adani, kalau minta perlindungan kepadaku, la'u'idannah, niscaya akan aku lindungi. Ini buah, maksudnya dari kekasih. Yang terpenting adalah bagaimana kita menuju wilayah, menuju menjadi kekasih Allah, itu yang kita perhatikan. Hasilnya itu Allah kasih. Dan kita mungkin sekaligus kalau kita ingin meningkatkan kecerdasan, mungkin kita sudah melakukan itu semuanya. Baru kita merenungi hasilnya. Kenapa kok aku kok gampang melihat yang haram? Lihat HP lap-lap kena yang haram. Kenapa ini? Renungi aja, mungkin sholat kita belum khusyuk, belum benar, sehingga belum dijaga oleh Allah. Kenapa lisanku masih suka ngomong yang haram? Jadi belum dijaga oleh Allah. Berarti kurang serius. Baru kita tingkatkan. Jadi yang kita tingkatkan adalah kualitas kewajiban yang kita laksanakan, dan kesunahan nanti buahnya akan tampak sendiri. Kesunahan macam, jangan dianggap itu sholat saja, masih banyak hal-hal yang harus kita mengerti tentang amal baik. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang banyak tentang para kekasih-kekasih Allah.
Di antaranya adalah yaitu yang paling penting adalah di antara sesama adalah qalbun salim, hatinya bersih. Itu kan kepada Allah. Nanti dalam banyak riwayat tentang urusan dengan manusia, urusan dengan manusia adalah hatinya memaafkan, tidak dendam. Jadi biasa kami hadirkan dalam kesempatan berbeda, kekasih Allah adalah susah mendendam kepada umat Nabi Muhammad. Kekasih Allah susah mendengki kepada umat Nabi Muhammad. Nah, kalau model kita masih suka ngedengki, dendam, jauh daripada untuk menjadi kekasih Allah. Makanya kalau dengan Allah seperti itu tadi, fardu-fardu dan sunnahan, adapun dengan sesama manusia, bagaimana kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Ini akan kita hadirkan pada pertemuan yang berbeda. Hati, hilangkan dendam, hilangkan benci. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, hei para kekasih Allah, berusahalah untuk bisa menahan amarah agar tidak kita membalas dengan ketidakbaikan kepada orang tersebut. Kalau urusan hak-hak harta kita boleh menuntut di mahkamah, tapi tanpa dendam, tanpa benci. Kalau urusan pribadi aku dicaci, nggak akan mengurangi apapun. Apakah kalau kita dicaci langsung mata kita pergi satu? Enggak. Apakah kita dicaci langsung jadi kecil hitam begitu? Enggak juga. Apa dicaci langsung kita jalannya pincang? Enggak juga. Kenapa kita pusing hanya dicaci oleh orang beriman? Jangan sampai hati kita tuh gampang sakit dengan cacian olokan hamba Allah. Dan kita balik pemahaman kita, kapan kita dicaci dan ya Allah sesungguhnya kita mendapatkan pahala. Sehingga kita mudah memaafkan. Tapi kalau hati busuk, mana ada kekasih Allah sama saudaranya berantem. Katanya pondoknya gede, sekalipun berantem dengan saudara, rebutan kantin pondok, musuhan, gak tegur sapa, setahun, 2 tahun. Wali syaitan, bukan wali Allah. Dan kita perlu serius belajar menjadi kekasih Allah ini bukan hanya sekedar ngaku-ngaku tok. Kadang-kadang ngaku-ngaku keramat tuh karena saya tuh kena karena saya kualat sama saya. Jadi wali-wali bikin orang sengsara. Wali bikin orang berkah, bukan orang sengsara. Kita perlu serius memahami ini. Sudahlah, hati bersih sudah. Kalau Anda tiba-tiba ternyata kok di saat Anda didolimi seperti apapun, kok begitu Anda melihat dia, ingat itu umat Nabi. Aku tidak boleh dendam. Ketahuilah Anda sudah dipilih oleh Allah. Tapi kalau Anda masih ingat kesalahan dia bertolak, Anda hati-hati, jauh, belum masuk. Mau jadi kekasih Allah, Anda dendam dengan umat Nabi Muhammad. Sebab kekasih Allah adalah hati yang harus baik dengan Nabi dan umat Nabi. Dzurriyyah Nabi, sahabat Nabi, dan seterusnya. Mana ada kasih Allah musuh Sayyidina Bakar As-Siddiq? Mana sih kekasih Allah benci dengan ahli bait Rasulullah? Nggak mungkin. Oh, tapi dia nggak benar. Saya melihat Habib perilakunya salah, melakukan nggak benar. Bukan harus dibenci kok. Dan juga bukan harus dicaci. Kalau Anda sayang, ingatkan dia dong, datangi dengan baik. Nggak boleh dengan mengingatkan dia, tapi tidak boleh dengan dendam dan benci, nggak boleh. Baik, hari ini kita akan belajar perlahan untuk menjadi kekasih Allah. Allah Maha Kasih. Dan Allah bisa mengangkat siapa saja. Anda jangan merendahkan, jangan prasangka buruk kepada Allah. Anda bisa menjadi kekasih Allah dengan siapapun Anda saat ini. Bisa jadi gara-gara Anda mencintai yang dengan hati Anda karena Allah, ustadz kampung Anda, karena Anda tahu sholat dari dia, tahu ngaji dari dia, ternyata diam-diam Anda betul-betul kok mencintai dia dan hormat kepada dia, itu tanpa Anda sadari barangkali. Berarti Anda sudah dipilih oleh Allah. Coba Anda uji nih, siap dari mana Anda belajar sholat? Bukankah sholat itu berarti kan pahala? Berarti guru Anda yang di kampung tuh ngasih modal sholat, lalu Anda sholat, banyak pahala Anda. Berarti modalnya dari siapa? Dari guru kampung. Cuman orang sombong berubah, gara-gara kenal ustadz terkenal saja, fotonya dipajang di rumah, ustadz kampung ditinggalin, model-model. Hati-hati. Model orang gampang terpesona dengan kebiar, lihat. Gara-gara punya foto sama ustadz terkenal, ustadz masyhur, ustadz viral. Ini kiai kampungnya ditinggalkan. Padahal ustadz viral pun tidak ngajari dia sholat. Sebenarnya kan hawa nafsu model-model begitulah muncul orang mengkeramatkan yang bukan keramat tuh, model orang aneh-aneh begitu. Anda jujur lihat.
Makanya kami selalu ingatkan, kalau Anda sekarang bisa tawadhu kepada kiai kampung Anda yang ngajari sholat Anda, ketahuilah itu kemuliaan yang luar biasa bagi Anda. Saya tidak bangga kalau ada menghormati saya, tapi sama kiai kampung tidak hormat. Berarti ada kepentingan dengan saya selain Allah. Kiai kampung, ustadz di kampung, Anda sadar mungkin yang pernah di madrasah ini, Anda pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kisah ustadz di kampung? Lihat, ngaji, ngajar ngaji setiap hari, ngajar sholat setiap hari, dikasih berapa duit itu? Ada dosen mau dikasih duit seperti itu? Dosen yang paling hebat deh, lengkap, profesor, doktor, pasal juga lengkap, mau dikasih seperti itu? Mau tambah gelarnya panjang, tambah susah. Ayo, tapi berapa Anda kasih dia? Anda sadar Anda di kampung, Anda di mana? Di Jawa, luar Jawa, ini para pemirsa. Anda ngasih berapa untuk beliau? Tanyakan kepada kepala sekolah, kepala madrasahnya, 100.000, 200.000, kadang hanya minyak goreng, hanya beras, hanya sabun. Begitu duit 100.000 dicium, diterima oleh dia, bukan karena hubbud dunia, cinta dunia, tidak, menganggap ini uang berkah. Kalau musim panen dia sering tidak hadir sering terlambat, karena apa? Dia harus cari nafkah di musim panen saja. Setelah itu disimpan, padinya disimpan untuk dimakan sedikit demi sedikit, agar nanti di saat musim panen tidak ada, dia masih tetap bisa ngajar dengan baik. Kadang kalau mandi buru-buru langsung ke tempat ngajar, sabunnya masih ada putih di telinganya. Anda masih ingat mungkin? Allah, itu orang-orang hebat. Dan itulah kekasih Allah, nggak ada ngiri-ngirian, lihat. Nggak senang gebiar, dia tulus ngajari orang tanpa pamrih, nggak disanjung-sanjung. Nah, kalau Anda sudah mulai bisa kembali memuliakan orang-orang begitu, berarti Anda mulai diangkat oleh Allah jadi kekasih Allah. Duduknya Anda dengan orang-orang hebat, kalau tidak menjadikan Anda semakin tawadhu dengan orang-orang di kampung Anda, maka itu fitnah. Anda tidak usah duduk deh. Hati Anda kepada pembantu di rumah sangat mudah kalau Anda harus berprasangka buruk, bersangka baik dengan orang-orang yang selama ini mengajari Anda. Tapi yang bisa prasangka buruk dengan orang yang katanya masyhur alim, bisa saja itu hawa nafsu, belum tentu bisa prasangka buruk dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Datang kepada Allah dengan qalbun salim, salamatus sudur, hati yang selamat. Ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Katanya ahli ibadah, oh jangan dianggap, katanya waliullah bukan orang yang selalu ibadahnya kayak begitu, puasanya hebat, sholatnya hebat, belum tentu dia. Ada seorang perempuan diadukan pada zaman Nabi, apakah dia kekasih Allah atau bukan. Dia juga, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, oh disebutkan dia ahli sholat, ahli bangun malam, ahli puasa, nggak pernah putus puasanya. Belum mengagumkan dia, ahli puasa, ahli sholat malam, nggak tahu berapa puluh rakaat dilakukan. Cuman katanya, cuman sayang Nabi,